Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firel Fatim Afifah Toparani dengan stambuk A1J1 18021. Video ini merupakan tugas laporan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing yaitu Kisan Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari beberapa organ yaitu paru-paru, ginjal, kulit. Fungsi sistem ekskresi pada manusia adalah melakukan proses pembuangan zat-zat beracun, sisa metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Misalnya ketika karbon dioksida diproduksi oleh tubuh, metabolisme respirasi sel dan nitrogen berasal dari hasil metabolisme protein. Kedua zat ini sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, sehingga jika tidak dikeluarkan, zat tersebut akan menjadi racun di dalam tubuh. Yang pertama itu adalah sistem ekskresi pada paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat kita bernapas melalui hidung atau mulut. Ketika kita menghirup udara, paru-paru akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, dan di sana udara akan dipilih untuk masuk ke saluran udara bronkus dan memasuki paru-paru. Udara yang kita hirup akan dipilih dan ke dalam bronkiolus menuju kantong udara alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dalam alveolus kemudian akan diserap oleh pembuluh darah, disalurkan ke jantung. Oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju sel-sel tubuh. Proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan ke dalam bentuk gas dan cairan. Gas inilah yang disebut CO2 dan H2O. Yang kedua adalah sistem ekskresi pada hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat zat-zat yang ada di dalam tubuh. Zat yang akan disaring berasal dari sistem pencernaan. Sistem ekskresi hati berfungsi memilah zat-zat yang berguna bagi tubuh, yang harus dibuang dan yang masih bisa diolah. Ketika menemukan zat beracun, hati akan mengubahnya menjadi zat yang lebih aman. Contohnya, saat kita mengkonsumsi makanan berprotein, zat protein akan dicerna menjadi asam amino. Asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel tubuh. Asam amino mengandung nitrogen pamifren. Ketika asam amino sudah diserap tubuh, nitrogen yang terkandung akan terlepas. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama dengan amonia yang diubah lagi menjadi urea. Zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama dengan urin. Yang ketiga adalah sistem ekskresi pada ginjal. Sistem ekskresi yang ginjal terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati. Bentuk ginjal sekilas mirip kacang merah, tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Ukurannya hampir sama dengan kepalan tangan, sekitar 10 cm. Dan memiliki berat kurang lebih 100-175 gram, tergantung dari umur dan jenis kelamin. Dalam sistem ekskresi tubuh, ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama dari hati. Ginjal juga berfungsi mengolah zat-zat beracun menjadi cairan bersama urin. Urin ini kemudian akan disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk membuat gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar garam, asam, dan basa. Yang terakhir adalah sistem ekskresi pada kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat.
Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air, H2O, mineral Na+, Cl-, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat dari kapiler darah. Semua zat tersebut akan bercampur dan menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Sekian video dari saya mengenai sistem ekskresi pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.